صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Muslimin muslimat sidang jamaah maghrib bila isya dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah An-Naba. Ini merupakan ayat terakhir. Ayat berapa? Ayat 40. Ayat 40 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariban. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang pada mahsyar. Makanya Allah mengatakan kalau kamu ingin beruntung di padang mahsyar itu, faman syaa'a, ini ayat yang di atas, faman syaa'a ayattakhidha ila rabbih ma'aba. Maka kalau ingin beruntung, keberuntungan itu kamu cari bukan di akhirat, tetapi di dunia kamu cari keberuntungan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadi kembali ke dunia lagi. Kembali ke dunia lagi. Inna anzarnakum 'adzaban qariban. Ya, coba diterjemahkan. Dan sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Sesungguhnya kami sudah memperingatkan kamu wahai orang kafir azab yang dekat. Di dalam Al-Quran itu ada inzar, kemudian satu lagi ada basyar atau namanya basyar temuni, ada basyirun, ada nadir. Nadir itu bagi orang yang tidak mau mendengar perintah Allah, maka harus ditakut-takuti. Sedangkan basyir itu memberikan kabar gembira bagi orang yang beribadah. Maka Ibnu Abbas mengatakan al-inzaru anfa'u. Inzar itu lebih bermanfaat bagi orang-orang kafir, ya, bagi orang yang ingkar. Jadi kalau ada orang yang tidak salat, itu ditakut-takuti saja mereka. Jangan dikasih tahu tentang surga. Kalau ada orang salat, jangan ditakut-takuti dengan mereka. Jadi berikanlah kabar gembira mereka tentang surga. Ini kayak itu banyak kabir loh. Ya, berbaju itu kan. Yang menyatakan salahnya akan jatuh dalam nyata. Makanya orang yang berbuat baik itu selalu diberikan motivasi untuk beribadah. Sedangkan orang jahat itu diberitakan akibat. Seperti kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Kenapa Allah mengatakan inna anzarnakum 'adzaban qariban? Li'annahum yunkiruna al-ba'th. Karena mereka itu mengingkari hari kebangkitan. Nah, ada bangkit setelah hidup, setelah mati kita bangkit, tidak ada, tidak masuk akal. Karena mereka menggunakan akalnya, bukan menggunakan hatinya. Di dalam kitab Siratul Talibin adalah syarah dari Minhajul Abidin. Di situ salah satu menjaga hati itu apa? Ya. Kita menjaga hati ini bisa membentuk akal. Jadi jika kita memberikan makanan ke hati, akal ini juga akan dapat makanan. Tapi kalau kita berikan makanan ke akal, hati belum tentu dapat makanan. Jadi makanya berikanlah makanan untuk hati, didiklah akhlak, didiklah etika, maka akhlak akan beretika juga. Tetapi kalau kita didik akal saja untuk mengejar dunia, maka orang tersebut akhlaknya tak ada. Jadi makanya didik hati dulu. Kenapa? Hati ini bisa membentuk pola pikir. Maka orang yang mengurangi timbangan, orang yang berbuat kejahatan, dia akan berpikir dengan akalnya. Orang ini tidak punya hati. Orang ini tidak punya etika, tidak punya akhlak. Maka ajarkan etika dulu, ajarkan akhlak dulu. Maka hati ini akan membentuk karakter dia. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, al-muradu bil qalbi laisa mudghah walakin latifah. Yang dimaksud dengan hati bukan gumpalan darah, tetapi latifah yang dirasakan oleh hati itu senang, susah, gundah, itu yang bukan kepala yang merasakan, tapi hati. Seorang takut, dia akan pegang hatinya. Seorang senang akan pegang hatinya. Karena di mudghah itulah munculnya senang, munculnya susah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ini untuk siapa ini? Inna anzarnakum adzaban qarib. Jadi inna di sini nanya panjang. Ini kumpulan dari dua suku kata. Yang pertama inna, yang kedua nahnu. Maka kalau panjang inna itu maknanya apa? Sesungguhnya kami. Kita tidak usah bahas lagi masalah kami dalam bahasa Indonesia. Kami dalam bahasa Indonesia tidak sama seperti kami dalam bahasa Arab. Makanya struktur bahasa penduduk dunia ini bisa berbeda-beda. Kita ini kalau bahasa Aceh baca aja kau itu kan sedar. Tapi bahasa Aceh Utara kau itu kan kau pada Aceh. Kalau kau. Tetapi bahasa Aceh Utara kau itu apa? Sedar. Ya, pinjam kau pinjam sedar. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh saja bisa berbeda. Apalagi bahasa Arab diterjemahkan adalah bahasa Indonesia. Maka kami dalam bahasa Indonesia tidak sama seperti kami dalam bahasa Arab. Kami dalam bahasa Arab dalam Al-Quran itu Allah untuk mentaati dirinya. Ketika Allah mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran kata Allah. Ya. Itu makna kami siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak sanggup menurunkan Al-Quran ketika diturunkan kan melalui Jibril? Tanpa Jibril apa tidak sanggup? Sanggup. Kenapa tidak sanggup? Ya, jadi artinya apa? Jibril itu sebagai saksi saja. Kalau Al-Quran itu memang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kita lanjut kembali. Inna anzarnakum. Kum ini siapa? Adalah orang-orang kafir yang tidak mau patuh, tidak mau mendengar perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Kemudian mereka berbuat maksiat. Dalam tafsir Jalalain mengatakan inna anzarnakum. Kum ini siapa? Kufar Mekah, orang kafir Mekah. Kalau kita berpatokan kepada tafsir Jalalain, kafir Mekah berarti tidak mau belajar. Perhatikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sebab. Jadi bukan saja Al-Quran tetapi juga hadis. Kita jangan berpatokan ini kan khusus untuk orang kafir. Tidak. Itu mencakup seluruhnya. Kalau ada orang kafir seperti itu juga termasuk. Jadi bukan kafir Mekah saja. Ini berkenaan dengan turunnya waktu itu kepada kafir Mekah. Tapi setelah kafir Mekah itu ada kafir-kafir yang lain juga berlaku juga ayat ini. Inna anzarnakum adzaban qarib. Sekarang apa maksud adzaban qarib? Azab qarib azab yang dekat. Ya, azab yang dekat. Kita sudah pernah cerita beberapa pertemuan yang lalu. Kalau azab tidak menggunakan alif lam itu untuk apa? Litahwil namanya. Untuk menakut-nakuti. Kehidupannya masih di dunia tapi untuk menakut-nakuti. Azab qarib berbeda dengan fil azab dengan menggunakan alif lam. Kalau fil azab itu dia sudah di depan matanya asal. Seperti neraka. Kalimat neraka dalam Al-Quran kadang-kadang menggunakan alif lam, kadang-kadang tidak menggunakan alif lam. Yang tidak menggunakan alif lam, narat talaqah. Ini untuk apa? Litahwil. Manusia belum meninggal lagi, tetapi untuk menakut-nakuti manusia, jangan kamu berbuat begini, jangan buat maksiat, jangan makan haram, jangan lihat yang haram, jangan mendalimi orang lain. Kenapa? Narat talaqah. Neraka itu menyala-nyala. Tetapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, fitnah itu neraka memang sudah di depan mata. Ya. Kalau neraka talaqah, manusia masih di dunia, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Tapi kalau fitnah, ada kesempatan di ibadah, sudah jelas masuk ke neraka. Ketika saya berbohong di alam rasa, sudah jelas kalau dia itu kufur maka sudah jelas lubang neraka. Karena pada ibadah lima, apalagi di pada masa, apalagi ketika seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, ibadah dirinya. Kalau ibadah sudah di sini. Azab al-Khalifah. Maka azab al-Khalifah itu tafsirannya dua. Yang pertama, yang pun mereka akan mati. Ya, ini masalah azab al-Khalifah. Makanya sehebat apapun seorang itu, dia akan mati juga. Ulun paling kaya, padahal dia kaya. 20 dia 60 dia kaya. Setelah itu tak ada lagi
tiba-tiba cukil. Ya ini makna azab al-qaribah. Jadi azab al-qaribah itu kematian. Makanya Rasulullah ketika mendakwahi kafir Quraisy, termasuk mendakwahi pamannya sendiri, termasuk mendakwahi Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, turunlah ayat suci Al-Quran pada sunnah Nabi kita. Jadi Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Hubungan dengan dakwah Rasulullah, Allah ingin memperingatkan ya Muhammad, apa ya Muhammad, sehingga ingkar Abu Lahab itu dia akan mati di neraka, sehingga ingkar Abu Jahal itu dia akan mati di neraka, sekaya-kayanya Walid al-Mughirah mati juga dia. Nah, jadi ini maksud azab al-qaribah. Satu. Yang kedua, azab al-qaribah yaumul qiyamah. Hari kiamat itu tidak akan jauh lagi ketika Allah menghancurkan bumi ini. Kemudian setelah itu membuat bumi ini kembali, tetapi bukan bumi lagi namanya, sudah mahsyar. Makanya Allah mengatakan yauma tubadalul ardu ghairal ard was samawat. Jadi bumi ini nanti dihancurkan oleh Allah dan diganti bukan bumi lagi, tapi mahsyar. Tetapi bagian bumi mahsyar itu ada bumi juga di sini. Ya, bahagian daripada bumi itu itulah mahsyar. Jadi mahsyar luas sekali, bagian daripada itu ada bumi juga yang pernah kita tinggal di sini. Jadi beda pikir di mahsyar itu di mana mahsyar. Apakah mahsyar depan yang mana? Mahsyar itu tempat kita tinggal ini. Cuma ketika itu apa kata Allah? Wa idzal ardu muddat. Muddat itu apa? Muddat seperti ampas kita dulu. Ketika kita dulu kan kecil. Tapi ketika wa idzal ardu muddat, itu bumi itu dilepas oleh Allah seperti melepas apa namanya ambal, buka ambal kemudian dari ke bawah yang dulu, maka bumi itu menjadi luas. Maka luasnya itu maka dikatakan dengan pada mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka nanti kita jangan berpikir nyo meninggal di bumi, dibangkitkan di pada mahsyar. Apa ada pada mahsyar? Akhirnya yauma tubaddalu al-ardu ghairal ard, lagi juga diganti oleh bumi, diganti lagi juga diganti. Ini yang dimaksud dengan azab qaribah. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau juga mengambil intisari hadis Rasulullah. Apa intisari hadis Rasulullah SAW? Kematian seseorang itu adalah kiamat baginya. Madyamutu faqad qamat kiamatu, kata Imam Al-Qurtubi. Seorang yang meninggal, dia sudah sampai kiamat bagi dia. Maka kalau ingin tanya kiamat, baca kiamat, baca di kopong, baca di kopong, baca di pancuran ke Allah. Kapan dia akan? Jangan tanya dulu kapan saya mati dulu tanya. Inilah maksud azab qaribah. Jadi makanya setiap kematian itu, kalau seseorang mati, kapan kiamat itu kata Rasulullah. Dan ini perkataan ini diadopsi oleh Imam Al-Qurtubi. Sehingga kita mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Jadi kalimat ini ada di dalam tafsir beliau. Orang yang mati itu, dia itu kapan kiamat itu sudah datang kiamat bagi dia. Maka kita jangan berpikir jauh-jauh dulu. Kita baca lah yang dipancu. Bagaimana caranya? Wajubi asyamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi ini dibelah? Bagaimana langit dibelah? Ini kita coba ya, kita coba baca dan coba ya, kita coba. Karena kematian kita itu kiamat begini. Maka kiamat itu beda-beda. Kalau ada orang meninggal hari ini kiamat begini. Arti kiamat itu apa kabeh? Dan keberdepan bumi Allah. Itu kan berasal dari kalimat qama yaqumu qiyamah. Jadi artinya apa? Diluruskan kembali oleh Allah. Kalau dulu kita menzalimi orang lain, kalau dulu kita dizalimi juga oleh orang lain, yang keberdepan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya qiyamah. Kaum muslimin dan jemaah Allah, kita lanjut. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, coba kita terjemahkan. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Iya. Pada hari ini namanya bayan tafsiri. Mana bayan tafsiri? Kita tidak tahu ini pada masyarakat ngapain saja kita. Jadi setelah kita ketakuti dengan azab, ini bagi orang apa namanya? Setelah kita ketakuti dengan azab, seorang itu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Jadi nanti dia bisa melihat apa yang sudah
dilakukan oleh kedua tangannya. Apa maksudnya? Ini namanya majas mursal. Seperti begini. Si fulan membawa buah tangan kepada si fulan, oleh-oleh. Nah, jadi buah tangan itu oleh-oleh yang dilakukan oleh tangan. Tetapi ketika di Al-Quran kita melihat kasabat, di mana kasabat adalah apa yang dilakukan oleh tangannya, kerusakan, kezalimi, hidung, tangan ini mewakili anggota tubuh yang lain yang menzalimi orang lain. Yang menzalimi orang lain kan bisa saja bapak, kegedong, mata, kalau tadi kaki, zalimi, kemudian apa lagi, tangan, maka mewakili semuanya itu. Tangan mewakili anggota tubuh yang lain yang berbuat maksiat. Maka di sini cuma disebutkan tangan saja. Bima kadamat yada. Contoh lain. Tabat syada abi lahabi wa tabnya. Celakalah bukan tangan Abu Lahab yang celaka, yang menjadi celaka. Kalau di dalam terjemahan tangan. Tabat syada. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Celakalah apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab, strateginya mencelakai Rasulullah SAW, celakalah dia gara-gara perbuatannya, gara-gara usahanya, gara-gara maksiat yang dia lakukan. Maka itu melambangkan tangan ini melambangkan apa yang dia kerjakan terhadap maksiat dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang mengartikan al-marhum di sini. Ini ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama kafir yang tadi, sehingga namanya bayan tafsir. Kenapa mereka tidak ditakuti oleh Allah? Karena mereka sudah berbuat kejahatan. Ya. Makanya ini ada yang mengatakan al-marhum di sini adalah orang-orang kafir, ya, orang kafir. Tapi ada juga yang mengatakan al-marhum kullu mri'in. Ini mencakup jumlah istighraqiyah. Semuanya. Jadi semuanya masuk. Siapa saja? Dua. Yang ketiga, di dalam tafsir At-Tabari, ini al-marhum di sini al-mu'min. Ya, kalau tadi kita cerita orang kafir, tetapi kata Imam At-Tabari, ini almarhum di sini adalah orang mukmin. Bagaimana kita tafsirkan kalau ini mukmin? Kalau tadi kafir bisa kita tafsirkan. Orang kafir itu yauma yaqumul mar'u, dia akan melihat. Ya, melihat kita sudah mengkaji, melihat ini bukan melihat saja, tetapi menelaah. Kalau di dalam bahasa lain meneliti, ya dia teliti dengan akalnya. Kok saya begini? Kok kenapa saya buat kejahatan yang bukan lo? Bukan lo kedua yang bukan lo. Nah ini Pak, ini yang benar. Jadi bukan melihat saja, tetapi dia meneliti. Kenapa saya mengulangi bapak? Yang bukan saya. Kenapa saya berbuat curang? Yang bukan saya. Kenapa saya melihat orang lain ini orang yang bukan saya? Ini maknanya buruk. Jadi yang buruk itu melihat dengan menelaah. Berbeda dengan ramah nyara. Ya, jadi makanya yakin itu ada tiga. Ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin. Ilmu yakin adalah informasi yang diberitahukan oleh Allah kepada manusia, informasi tentang akhirat, tentang masa lalu, tentang masa sekarang, tentang surga, tentang neraka. Itu ilmu yakin. Di mana kita dapatkan ilmu yakin? Di dalam Al-Quran dan Hadis.
diterjemahkan dari dulu gitu. Ya, itu di luar Al-Quran. Al-Quran apa yang menunggu keberitahuan? Jangan buat ini, jangan buat ini. Nanti kalau dia akan terjadi begini, nah, tapi anak-anak ini kita tidak. Ini ilmu yakin namanya satu. Yang kedua, ilmu yakin. Seorang tidak percaya. Anak apa yang dia lakukan? Tidak percaya saya tahu apa namanya alam barzah, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya. Tapi ketika dia lihat sendiri, waktu mau dicabut nyawanya, dia melihat malaikat dicabut nyawa, baru dia yakin, bukan yakin. Bahkan dia malaikat, dia betul malaikat. Oh kan dia seperti anak seperti ini. Saya baru tahu rupanya alam barzah itu seperti ini. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, al-farqu bainal hayyi wal maut. Jadi perbedaan antara orang hidup dan mati. Apa bedanya? Orang yang mati atau dia akan meninggal dunia, inkasyafa anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat-hakikat gaib akan dinampakkan kepada dia. Waktu sakaratul maut saja sudah dinampakkan. Apalagi di alam barzah. Di alam barzah yang tidak terdeteksi oleh manusia, semua bisa dideteksi oleh manusia. Makanya Allah memperingatkan manusia, hati-hati sama iblis dan setan dan jin. Mereka itu yarawna min haitsu la tarawna. Mereka melihat aktivitas kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, yang kalian itu dihanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu. Dan masalah tsunami sudah diberitahukan oleh Allah. Masalah gempa berdahsyat sudah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Alasannya apa? Begini, kenapa ada gempa? Kenapa ada begini? Kenapa? Semua ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu hakul yakin. Hakul yakin adalah anak percaya aja. Anak berdiri, di mereka. Tapi anak berdiri. Ketika dia masuk ke dalam neraka, oh nyoba yakin, nyoba itu neraka. Nyoba berdiri, baru dia hakul yakin. Ya, hakul yakin. Jadi makanya kita jangan sampai hakul yakin. Hakul yakin begini, percaya sampai di sana nanti. Tapi percayalah melalui ilmu yakin. Informasi yang diberitahukan oleh Al-Quran itu bukan hoax, beritanya bukan. Dan kita harus ilmu yakin. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau mereka itu mau bertukar pada Al-Quran, seakan-akan mereka melihat neraka di depan mata. Maka apakah itu beribadah, apakah itu bersedekah? Karena penyehalan itu dari neraka itu. Dan tetapi itu hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah ada ilmu yakin. Sebelum sampai nanti dia sudah nampak sekarang ini. Kenapa dia nampak? Karena dia tekan dengan dia yakin pada informasi yang diberitahukan oleh Allah. Kau sendiri sekali yang dirahmati Allah. Yauma yanzu'ul mar'u ma qaddamat yadahu. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari adalah salah satu penafsir tafsir Al-Mahfuz. Nanti bisa kalau memang tebal sekali nyampe mungkin menghayati dia tafsir, apalagi terjemahannya. Di situ menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ada riwayat-riwayat di situ. Maka nanti kalau kita tidak yakin, rujuklah ke dalam tafsir At-Tabari. Makanya Imam At-Tabari ayat ini al-mar'u apa kata beliau? Al-mu'min. Ya. Bagaimana kita menafsirkan kalau ini mukmin? Orang mukmin ketika dia di padang mahsyar, dia akan melihat kebaikan yang dilakukan dengan kedua tangannya, sehingga dia mengatakan begini. Oh, apakah tidak sedekah? Ya. Kalau saya tahu sedekah itu seperti ini, maka saya akan tanya apa sedekah. Kenapa saya tidak salat malam? Kalau saya tahu salat malam, mungkin saya bukan sejarah kaca, tapi lebih. Kenapa saya tidak salat Pak? Dia tidak. Kenapa saya tidak berbuat kebaikan, tidak berbalik? Ya. Maka ini versi tafsir At-Tabari. Jadi ada yang mengatakan ini al-mar'u adalah kafir. Ada yang mengatakan al-mar'u itu mencakup semuanya, mencakup kafir, munafik semuanya yang dibangkitkan kepada masa. Ada yang mencakup apa? Mukmin saja. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari punya alasan. Kenapa punya alasan? Karena kalau orang-orang kafir, hanya yang kalian dia ibadahnya, hanya ibadah tertentu. Orang kafir hanya yang kalian dia itu pun akan masuk ke dalam neraka. Yang melihat itu siapa? Itu orang mukmin. Makanya orang mukmin kita harus hati-hati juga. Jadi harus hati-hati. Orang mukmin itu dihisab dengan dua cara oleh Allah. Hisab yang pertama itu ditanya oleh Allah. Ditanya. Orang mukmin kalau ditanya, Rasulullah mengatakan halakah, hancur, kajalakah, api. Maunya ditanya api. Kita bisa melihat nanti riwayat dari
Aisyah bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa maksud hisaban yasir? Orang mukmin akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah. Orang mukmin itu dua model hisabnya. Yang pertama ditanya oleh Allah, kamu kemana kamu bawa harta? Kemana kamu bawa Allah? Nyamu banyaknya kamu hohon deh, ambil hohonnya yang kita mulia. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ditanya dia pasti asal oleh Allah. Kalau ditanya maka dia akan halaka, celaka. Yang kedua, bagaimana Allah bisa orang mukmin? Uriwa alaihi, dinampakkan saja tanpa bertanya. Allah tak bertanya, dinampakkan saja. Ini amal ibadah. Ya, ini yang kau lakukan di dunia. Makanya orang mukmin yang akan dimasukkan ke dalam surga tidak pernah bertanya Allah sedikit, tak bertanya. Tetapi kalau ditanya, ya kami. Nah, jadi makanya setiap kita salat, belum tentu kita itu dinampakkan saja, bisa saja ditanya. Setiap kita bersedekah, bisa saja ditanya oleh Allah. Yang sedekah gara-gara mulai, ya kami. Yang menjadinya kami, yang anak boleh ditanya. Kecuali kita punya anak yang saleh, yang bisa menolong kita nanti, bisa menolong kita ketika mau dekedi betul mereka, ya dekedi betul mereka, jangan kayak belum dibantu. Dekedi sudah mulai mereka, jangan kayak belum dibawa mukmin. Dekedi sudah mulai mereka, jangan kayak belum dibawa Rasulullah SAW. Tetapi pertolongan itu tidak akan dapat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sehebat apapun Nabi Muhammad harus minta izin Allah. Boleh ya, saya berikan syafaat. Oh boleh, bukan boleh. Kau sendiri yang dirahmati. Maka ini makna maka data tiada. Ini namanya jumlah madhiyah. Artinya apa yang sudah dilakukan. Segala sesuatu yang sudah dilakukan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi setelah dia menikah tidak diperintahkan oleh Allah. Kecuali kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bima qaddama wa akhar, beliau mengutip ayat Al-Quran ini. Seorang itu amal ibadahnya kuat sebelum hidup, ketika hidup dan ketika mati. Ya, bima qaddama, apa yang dilakukan sebelum dia mati dan setelah dia mati. Ya, sebelum mati dan setelah mati. Bagaimana penjelasannya? Ibnu Abbas menjelaskan, kalau sebelum mati tidak sembahyang, tidak beribadah, berpuji, mereka berikan yang ada itu. Ya. Kalau kita ibadah 80%, maka 80% saja, segitu saja sudah. Kemudian ke apa ibadah setelah mati? Kata Ibnu Abbas, ibadah setelah mati adalah ibadah yang ada pada hadis Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Sedekah jariyah. Ahli hadis sepakat yang dimaksudkan sedekah jariyah adalah wakaf. Ya. Au ilmin muttafaq bih. Jangan kita juga dapur Fatihah, dapur cara jauh ya. Maka ketika dia mengamalkan ilmu yang sudah kita berikan, maka ketika kita menikah dunia terus masuk pahala terus masuk. Maka tak rugi kita ajarkan orang lain. Dapur cara minum baca Quran minumnya. Cara mengolah minum dapur ilmu. Ya, dapur ilmu. Ketika dia mengamalkan, maka kita dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mengamalkan, hanya yang makan, berarti kan tidak bermanfaat. Makanya kita dapat pahala kasih nasihat. Maka ketika meninggal kita, maka berikanlah kepada orang lain. Dari sekitar orang kita nasihati, paling tidak ada 5 orang yang memberi manfaat, 5 pro. Jadi 5 orang saja kalau pahala ya. Awal Nabi sabihin dia doa, atau doa anak yang saleh. Nah, doa anak yang saleh kita bisa mengambil manfaat dari dia. Itulah 3. Maka ibadah setelah meninggal tidak. Maka sekarang persiapkanlah ibadah sebelum mati, dan persiapkanlah ibadah setelah mati. Menyunape kita doa kita tidak menyulut nape menyulut wakaf. Ya, menyulut wakaf atau dah balik menyulut wakaf. Ya, atau menyulut sampai wakaf pembangunannya. Maka pahalanya akan kembali. Atau tidak ini anak yang saleh. Ini ada di dalam tafsir Sya'rawi. Apa kata Imam Sya'rawi? Beliau mengutip ada sebuah riwayatnya. Waktu itu ada
ini sedang dimainkan. Kita lanjut lagi sedikit. Udah banyak deh. Bima qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya, coba dibaca. Ini kan panjang, agak panjang sini. Baca setengah-setengah saja. Dan orang kafir berkata, Sudah. Siapa kafir ini? Siapa kafir ini? Ini ada beberapa versi. Yang kafir itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan ini adalah iblis. Ya, iblis. Ada yang mengatakan ini iblis. Iblis berarti masuk setan. Iblis itu dipanggil iblis karena berasal dari kalimat ablasa iblis. Artinya apa? Artinya kemudian. Ini yang kemudian. Yang kedua dipanggil setan karena dia itu baik an rahmatillah. Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bedanya apa dengan setan? Iblis itu rajanya setan. Setan itu keturunan iblis. Maka keturunan iblis namanya setan. Kenapa dipanggil iblis? Karena dulu dia ketika disuruh menyembah, bukan menyembah sebenarnya, tapi kepada Nabi Adam alaihissalam dia tidak. Dia mengatakan anak khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu di bawah pimpinan raja iblis namanya Azazil. Azazil. Maka keturunan-keturunannya dipanggil oleh setan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tafsiran yang pertama ini maknanya. Itu adalah iblis. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan juga sebentar. Kafir ini adalah yang ujungnya. Kafir ini kufur itikad. Itikad yang kufur pada Allah. Yang kedua kufur nikmat. Yang ketiga kufur ihsan. Kufur ihsan itu siapa? Orang yang beribadah dia salah tapi tidak yakin dengan pahala. Dia tidak yakin dengan surga neraka. Ini kufur ihsan. Kemudian ada kufur ingkar. Dia memang betul-betul tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kufur inat. Yang kufur inat kufur kemuliaan. Bagaimana kufur kemuliaan? Dia tahu salat wajib tapi tidak mau salat. Ini kufur inat. Dia tahu zakat itu wajib tapi tidak mau bayar zakat. Ini kufur inat. Kemudian yang keenam, kufur juhud. Yang akibat juhud itu seperti iblis dan setan. Juhud itu dia beribadah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Seperti contoh siapa? Syekh Bahar masuk ke dalam kufur juhud. Dia ibadahnya hebat sekali ibadah dan punya murid yang banyak sekali. Tetapi pada akhirnya dia bunuh, dia berzina, dia bunuh khamar dan dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kufur nifaq. Maka orang munafik itu masuk ke dalam kategori kufur nifaq. Maka ini masuk semua. Wa yaqulul kafir. Ya. Dan berkatalah orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Walaupun kalimat ini kufran, ini kan kufran. Kalau jamaknya kafirun, kafirani, kufar atau kafirun. Ini maksudnya mufrad tetapi yang perlu alal jamak, menunjukkan kepada banyak. Ada juga di dalam Al-Quran menyebutkan jamak tapi maunya mufrad. Dan semua. Ketika orang kafir mendengar, orang kafir, orang munafik, orang munafik mendengar lagu untuk lagu, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadar al-maut. Dia mengambil jemarinya kanan-kanannya, dia tutup telinganya. Padahal yang masuk ke apa? Jari-jarinya semuanya. Apakah mungkin semua jari masuk ke dalam satu telinga? Tidak mungkin. Yang dilakukan apa? Cuma satu saja, yang masuk cuma satu saja. Padahal Allah menyebutkan, ya ja'aluna asabi itu 5 jari-jari. Tetapi yang masuk cuma satu saja. Ini maksudnya menyebutkan 5 tapi maunya 1. Ya. Ada juga menyebutkan 1 tapi maunya banyak. Ya seperti ini. Yang pun kafir. Kenapa mereka menutup telinganya? Karena takut mati. Jadi artinya kalau orang yang tidak salah, orang yang jauh dari Allah, walaupun hartanya banyak, dia diberikan kemakmuran oleh Allah, ketika gempa dia takut. Ketika diturunkan hujan deras dia takut juga. Ketika ada jalan pilihan dia takut juga. Takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Kalau dia mati, hartanya diambil oleh orang lain, jabatannya diambil oleh orang lain, tanahnya diambil oleh orang lain, perusahaannya diambil oleh orang lain, maka dia takut juga. Ya. Ini kafir ini. Kaum muslimin sedang jamaah
Ibnu Abi Umayyah. Ya, ada yang mengatakan khusus ini, Pak, khusus. Ini khusus untuk Ubay bin Khalaf. Ada yang mengatakan itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ya laitani, ya Pak. Ini kata-kata Abu Jahal. Kaum muslimin sedang dimainkan Abu Jahal. Secara garis besar, ini ada dua. Ada yang mengatakan makhluk gaib, yaitu iblis, setan, atau jin. Ada yang mengatakan makhluk zahir seperti manusia yang masuk ke dalam kategori kafir tadi. Maka kalau ada yang mengatakan Abu Jahal, dia masuk ke dalam apa kufur ingkar. Kalau dikatakan Ubay bin Khalaf itu masuk ke dalam kufur ingkar. Ya, jadi makanya kita ambil semua saja. Sekarang kita tafsirkan yang model pertama. Bagaimana caranya menafsirkan kalau kafir di sini adalah iblis? Ya. Iblis mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku. Ya, kalau kalimat laita itu di dalam Al-Quran itu menunjukkan tamanni. Makna tamanni apa? Tidak mungkin terjadi. Makanya iblis tahu permintaan ini tidak mungkin terjadi. Iblis tahu. Sama seperti seorang ingin kembali ke dunia. Apa katanya? Ya laitaha kanatil khatiyah, menyebutkan kembali. Dia ingin mati. Ya laitaha kanatil khatiyah, untuk mati ya Allah. Ada mungkin ya. Termasuk lagi ya laitani kuntu turaba. Mungkin iblis mengatakan mudah-mudahan saya kembali dari tanah lagi. Pertanyaan, iblis kan bukan dari tanah. Kenapa dia mau menjadi tanah? Kenapa dia mau ya laitani kuntu turaba? Ya Allah, mudah-mudahan saya kembali lagi dari tanah. Maksudnya begini. Iblis tahu dia ketika sebelum tipuan sangkakala yang pertama, ini sesuai dengan arahan Al-Quran. Semua binatang itu dibangkitkan oleh Allah. Maka nanti kita akan melihat binatang yang pernah kita lihat dan binatang yang belum pernah kita lihat. Nah, kemudian binatang laut juga ada yang pernah kita lihat dan ada yang tidak pernah kita lihat. Untuk apa dibangkitkan oleh Allah? Mereka menuntut balas satu sama lain. Kalau dalam hadis disebutkan, kalau ada kambing yang punya tanduk menganiaya kambing tidak punya tanduk, maka diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut balas. Ya. Kalau ada binatang yang dinyanyi oleh binatang lain, maka diberikan kesempatan untuk menuntut balas. Nah, jemaah menyuruh kita tanya yang kaki yang jauh dari kita ini, bedanya punya berapa mau? Yang tentu banyak maunya mau pergi bidang aja untuk belum jemaah. Rupanya saya penasaran kalau bidang tafsir saya cari, termasuk tafsir Al-Qatadah, termasuk tafsir Baitawi, termasuk tafsir Sawi, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk Imam Zamakhsyari, termasuk ada tafsir apa namanya Al-Utsaimin, tafsir Sufiyah, ada juga Ibnu Arabi, ada lumayan. Akhirnya mereka sepakat apa? Mereka tidak menuntut balas kepada manusia, tetapi menuntut balas kepada sama-sama binatang. Ya, sama-sama binatang. Jadi makanya mereka itu setelah menuntut balas sama-sama binatang. Apa kata Allah? Kunturaba. Sekarang jadi tanah kalian. Iblis minta kepada Allah, ya Allah, kamu berpikir lagi binatang aja jadi tanah kamu mikir ya Allah. Ya kata iblis. Ya, satu. Yang kedua, iblis tahu apa namanya? Nabi Adam berbuat dari tanah. Maksudnya, kembalikan saya, ciptakan saya seperti Engkau ciptakan Adam dari tanah, supaya kami menjadi orang yang taat dan patuh kepada Engkau ya. Kami tahu ada apa tidak mampu karena Engkau ciptakan dari api, Allah dari api. Makanya, lihatlah dari itu turaba. Diciptakanlah kami dari tanah ya Allah supaya kami jadi orang-orang yang saleh, lagi Nabi Adam dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sudah ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah perkataan orang-orang tujuh kafir tadi. Jadi artinya apa? Apakah dia munafik, ataukah kufur ingkar, ataukah kufur juhud, ataukah kufur nikmat, ataukah kufur ihsan dan lain sebagainya, atau inat, atau kufur i'tiqad. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami kembalikan kami ciptakan dari tanah kembali permulaan kami akan tumbuh menjadi orang yang saleh. Kami akan bersedekah lagi ya Allah. Kembalikan kami jadi tanah lagi. Ya, Allah mengatakan mungkin kehidupan itu kan terus berjalan. Kita ingin perjalanan dari sini menuju Jakarta dengan bus. Kemudian ketika sampai di tengah jalan, apa mungkin ada lagi mungkin lagi Pak mobil akan terus berjalan. Di tengah perjalanan diturunkan penumpang, kemudian diturunkan penumpang. Ya, jadi ada apa? Tujuannya ke Jakarta. Sampai ke Jakarta apakah mungkin balik? Ya, mungkin balik. Ini bukan doa kenapa kami?
nanti dia akan kembali lagi. Yaitu apa namanya? Kalau cerita tadi tujuan si bulan dari start ke finish. Ketika sudah ada juara, apakah mungkin ada yang kembali punya? Tidak bisa. Jadi dia hasil akhirnya lihat siapa yang juara. Jadi nanti dia track. Inilah yang mengatakan dalam Al-Quran, latar kamu natabakan amtabak. Kehidupan itu akan terus kalian lalui kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah susah, apakah senang, apakah kalian meninggal, apakah kalian hidup kembali, apakah kalian di alam barzah. Kita akan semua akan merasakan bagaimana alam barzah. Beda pun alam barzah, kita akan merasakan kematian. Kita selama ini melihat orang meninggal dunia. Nanti bukan apa nama, bukan ini lagi. Kita punya ini sendiri, kita merasakan sendiri. Bagaimana meninggal itu sebenarnya? Kita akan merasakan sendiri bagaimana alam barzah. Kita akan merasakan sendiri bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar. Yakinnya itu bukan beragama Islam, bukan beragama Islam, tapi keyakinan dia yakin alam barzah itu kehidupan baru. Ya, dia itu mana buktinya? Ketika meninggal seorang itu motor-motor kadang-kadang itu dalam yang lalu. Hanya boleh kau berjalan, ya Allah, ini kasih pakai motornya, jas sudah dipakai jas,